Halo teman-teman, selamat berjumpa di Lintas Kita. Perkembangan besar sedang bergerak sangat cepat, dan apa yang terlihat hari ini akan mengarah pada suatu kemungkinan yang mengkhawatirkan. Dunia mungkin sedang bergerak menuju konflik besar di Timur Tengah, konflik yang berpotensi lepas kendali. Ini bukan bentrokan kecil, bukan insiden sesaat. Jika perang ini benar-benar pecah, dampaknya bisa merembet jauh keluar Timur Tengah, ke Afrika hingga Asia Selatan. Melalui guncangan harga energi, permainan afiliasi, perang proksi, dan efek domino ekonomi global. Kali ini, saya akan menghubungkan titik-titiknya, karena ini bukan sekedar berita harian. Ini adalah rangkaian sebab akibat, dan Anda akan mengerti mengapa 24 hingga 48 jam ke depan disebut sebagai fase paling krusial. Perkembangan pertama datang dari Iran. Sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Ali Larijani kini menjadi sorotan. Kalimatnya lugas, keras, dan tanpa basa-basi. Perang sudah sangat dekat. Kami siap merespons, dan respon kami akan menyakitkan serta menghancurkan. Yang membuat pernyataan ini jauh lebih serius adalah konteks di belakangnya. Disebutkan telah terjadi kontak darurat antara Iran dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran dilaporkan menerima panggilan dari Steve Witkoff. Narasi yang dibangun jelas. Ini adalah upaya terakhir, jendela terakhir untuk mencegah apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, disinilah lapisan analisisnya muncul. Pembicara mengingatkan bahwa istilah upaya terakhir juga sering dipakai sebagai alat pembentuk narasi. Dalam praktik geopolitik, dua hal bisa berjalan bersamaan. Pertama, benar-benar mencoba menurunkan eskalasi. Kedua, menciptakan catatan bahwa diplomasi sudah ditempuh sampai detik terakhir. Sehingga jika konflik tetap pecah, ceritanya menjadi, kami sudah mencoba segalanya. Ada poin penting lain. Di dalam pemerintahan Amerika sendiri, tidak ada kesepakatan mutlak soal perang. Di Washington dan di Kongres ada kekhawatiran bahwa konflik ini justru akan menjadi bumerang bagi Amerika. Lalu muncul argumen utama yang membingkai keseluruhan situasi ini. Ini bukan perang Amerika, ini adalah perang Israel. Narasinya, Israel sedang menarik Amerika masuk ke konflik. Sementara Iran justru digambarkan masih membuka pintu dialog. Iran pernah menandatangani kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat dan berulang kali memberikan sinyal kesediaan bernegosiasi. Namun melangkah lebih jauh, Iran bukan ancaman strategis bagi Amerika Serikat. Ekonominya tidak sebanding, militernya tidak sebanding, teknologinya pun tidak sebanding. Pertanyaannya sederhana, jika begitu, mengapa Amerika yang harus menanggung biayanya? Logika yang harus dibangun seperti ini. Amerika memikul risiko, Israel yang menuai hasilnya. Selanjutnya, perhatian diarahkan ke Israel. Menurut sebuah sumber, inilah indikator paling kuat bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan. Israel dilaporkan memberlakukan status darurat dan mengalihkan layanan penting ke mode perang. Dua hal disorot sebagai sinyal utama. Rumah sakit dipindahkan ke fasilitas bawah tanah atau lokasi yang diperkuat. Pangkalan militer Israel dinaikkan ke status siaga tinggi. Dalam kerangka ini, langkah-langkah tersebut bukan latihan rutin. Ini adalah persiapan ketika sebuah negara mengantisipasi serangan balasan. Dalam waktu sangat singkat, kemungkinan korban besar akan jatuh dalam hitungan menit. Poin soal waktu tempuh ini menjadi sangat penting. Jika jet tempur bergerak menuju Iran, serangan balasan bisa tiba hampir seketika. Bukan hitungan hari, tapi dalam hitungan menit. Karena itu, rumah sakit dan layanan darurat harus siap sebelum tembakan pertama dilepaskan. Transkrip juga menyebut spekulasi tentang jumlah rudal yang mungkin diluncurkan Iran. Angka 500, 1000, bahkan 2000 rudal telah disebut oleh beberapa kanal. Logika yang ditegaskan adalah ini. Israel tidak menyiapkan satu skenario, tapi banyak skenario sekaligus. Serangan Amerika berskala terbatas, serangan Amerika besar-besaran, balasan Iran ke pangkalan Amerika Serikat, balasan langsung ke wilayah Israel,
negara-negara kawasan bereaksi terhadap Iran atau tekanan politik global mengisolasi Iran. Di sini muncul satu benang merah penting. Israel ingin memanfaatkan apa yang disebut hasil dari konflik ini untuk mendorong perubahan rezim di Iran. Hal ini juga dikaitkan dengan kelangsungan politik Benjamin Netanyahu. Argumennya, masa depan politiknya di dalam negeri dipertaruhkan pada keberhasilan konfrontasi ini. Motif lain juga disebutkan, Iran adalah salah satu pendukung utama pejuang Palestina. Melemahkan Iran berarti melemahkan jaringan dukungan tersebut. Ketika Iran menyerang pangkalan Amerika di negara Teluk atau anggota OKI, banyak negara bereaksi seolah Iran menyerang negara tuan rumah itu sendiri. Kecaman menyebar cepat dan tekanan politik pun mengisolasi Iran. Padahal secara teknis, pangkalan tersebut adalah aset Amerika Serikat. Targetnya adalah militer Amerika Serikat, bukan negara tempat pangkalan itu berdiri. Namun dalam politik internasional, persepsi seringkali lebih kuat daripada fakta teknis. Netanyahu ingin pola ini terulang. Iran membalas Amerika, negara-negara kawasan mengecam Iran, dan Israel diuntungkan dari isolasi politik Iran. Inilah yang disebut sebagai rekayasa skenario. Selanjutnya, kita akan berfokus pada Starlink. Klaimnya, ketika Iran mematikan internet nasional, jalur komunikasi alternatif berbasis satelit justru menjadi lebih mudah terdeteksi. Begitu terdeteksi, sinyal bisa diganggu dan lokasinya dilacak. Logikanya sederhana, Starlink membutuhkan perangkat penerima di darat. Saat internet nasional mati, aktivitas satelit menjadi mencolok. Ini pembantu intelijen melacak siapa yang berkomunikasi dan dari mana. Hal ini disebut memungkinkan Iran membongkar jaringan dan menangkap agen. Kemampuan ini dikaitkan dengan transfer teknologi dari Rusia yang digambarkan sebagai hasil kepercayaan strategis jangka panjang antara Iran dan Rusia. Terlepas dari tidak benarnya klaim tersebut, pesan yang ingin disampaikan jelas. Iran digambarkan tidak lagi sekedar bertahan, tapi mulai mampu menetralisir alat yang selama ini digunakan untuk menjaga gejolak dan koordinasi jaringan. Kemudian apa keterkaitan krisis Iran ini dengan peta kekuatan global? Cina digambarkan mengambil posisi tegas dalam berbagai konflik dunia dan membangun citra sebagai kekuatan global yang menentang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Salah satu pernyataan yang dikutip, kami menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Argumen akhirnya adalah Amerika membangun tatanan global karena kekuatan militer semata tidak cukup untuk mempertahankan kepemimpinan. Namun kini, kredibilitas ini justru terkikis dan membuka ruang bagi Cina untuk tampil sebagai suara penahan dari panggung dunia. Inilah rangkaian yang kita lihat hari ini. Diplomasi darurat, persiapan perang, Israel yang menyiapkan berbagai skenario, Iran memberi sinyal balasan keras, dan Cina mencoba mengambil posisi moral global. Jam-jam ke depan akan sangat menentukan, karena ketika pencegahan runtuh, peristiwa akan bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan politik untuk mengendalikannya. Demikian informasi untuk hari ini. Semua informasi yang kami sampaikan berasal dari sumber-sumber otentik di internet. Untuk tetap mendapatkan informasi tentang dunia internasional, silahkan subscribe channel kami Lintas Kita. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen.